Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika kita masih kecil. Taib. Kenapa dibilang ketika masih kecil ya? Bukankah orang tua merawat kita bahkan kita sudah gede? Ya, orang tua merawat kita sampai kita gede. Sampai kita kuliah dia masih ngerawat kita, masih ngeluarin duit ya. Tetapi disebutkan kalimat kecil ini wallahu alam bisawab agar kau tahu ketika kau masih kau tidak bisa apa-apa. Sama ketika sekarang mereka sudah jompo enggak bisa apa-apa. Orang tua merawat kita bukan cuma kita masih kecil. Kita remaja sampai orang tua jualan sawah terkadang jualan ini ngutang sana agar kita bisa kuliah. Ya. Berjuang habis-habisan ya. Kebanggaannya, buah hatinya, maka dia keluarkan apapun agar kita bisa berhasil. Tetapi kenapa Allah mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani, ya Allah rahmatilah aku sebagaimana ketika mereka merawat masih kecil. Kenapa waktu kecil kita enggak bisa apa-apa? Yang waktu kita kecil kalau kita lagi ketakutan kita kemana? Kita enggak bilang ya Allah, kita bilang mama, kita peluk mama. Kalau sudah telepon mama, kita sudah peluk mama kita, sudah selesai kayaknya dunia milik kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana kita kecil? Kalau orang tua kita dulu jahat coba. Kita enggak dirawat ya. Kalau mungkin enggak dikasih susu, mungkin dikasih air putih saja, mungkin kita jadi cacat sekarang kurus kerempeng, otak enggak jalan, bahlul dan yang lainnya. Tapi orang tua dulu berjuang, berikan kita makanan, bekerja dan yang lainnya. Ayah kita bekerja harus di bawah terik matahari, diomelin orang cari nafkah. Ibu kita setengah mati harus terjaga. Sekarang kita baru tahu ketika kita punya anak, kita tahu bagaimana susahnya istri kita dan bagaimana susahnya kita ngurus anak. Kita rawat dengan penuh kasih sayang ya. Maka ini kita ucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku rahmatilah aku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil. Dan ini menunjukkan, ikhwan, kalimat ini faedahnya di antaranya yang pertama itu adalah masa ketika kita tidak bisa apa-apa. Ya. Sama dengan orang tua jompo sekarang, yaitu sama dengan kondisi orang tua jompo, kondisi jompo orang tua. Faedah yang kedua, ya. Apapun bakti kita tidak bisa menyamai jasa orang tua. Tidak akan bisa. Kenapa? Dari dua sisi. Kenapa? Karena dari dua sisi. Karena jasa orang tua lebih dahulu. Mereka punya fadlul bada'. Mereka yang lebih dahulu. Mereka yang lebih dahulu baik bagi kita. Ya. Orang yang lebih dahulu baik itu lebih utama. Baik terhadap kita. Mereka yang lebih dahulu. Yang kedua, perhatikan ini yang paling penting. Mereka ya merawat kita dengan kebahagiaan, dengan berbinar-binar ya. Berbinar-binar, berharap kita panjang umur. Adapun sebagian kita tidak mengatakan semua, tapi sebagian kita ketika merawat orang tuanya, kita ngeluh, aduh orang tua ya sebentar lagi kita sabarlah, sebentar lagi mereka meninggal. Beda, orang tua dulu tidak begitu. Berharap kita hidup terus, berharap kita panjang umur. Maka tidak akan sama antara baik kita kepada orang tua dan orang tua kepada kita. Orang tua kita sekarang punya anak, coba kita rawat dengan bahagia, dengan berbinar kita, dengan senangnya, berharap dia jadi besar dan terus. Beda ketika kita ngerawat orang tua. Saya tidak mengatakan kita, sebagian kita ya. Ya, mungkin saja ada keberatan, merasa ini kesabaran, bukan kegembiraan ketika merawat. Orang tua ketika ngurus anaknya dengan kegembiraan semangat. Anak ketika merawat orang tuanya dengan kesabaran, beda, rasanya beda. Makanya ketika Allah turunkan ayat ini, Allah mengatakan jangan bilang uf, karena ini semua butuh kesabaran. Jangan bilang uf, jangan membentak, jangan begini, jangan begini. Jadi dengan demikian, apapun perbuatan yang kita lakukan sama orang tua tidak akan bisa membalas bakti mereka berdua. Maka paling tidak kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenarnya mengatakan ini khusus dibaca kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagi orang tua yang mukmin ya. Adapun yang kafir maka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya.
Karena ada yang mengatakan dimansuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka. Dan sisihkan waktu untuk berdoa dengan doa tersebut karena tanda anak soleh adalah mendoakan kedua orang tua. Waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya ya. Setiap salat jangan lupa, salat malam kita berdoa, ya. Salat 5 waktu kita berdoa. Apalagi mereka sudah tiada ya. Apa yang mereka butuhkan dari kita dulu mungkin waktu mereka masih hidup kita kurang perhatian. Sehingga kita kurang bakti. Justru mereka sekarang sudah meninggal dunia, bakti kita kepada mereka lebih mereka butuhkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mereka sudah meninggal, orang yang berbakti itu lebih ikhlas ya. Karena kalau dia masih hidup, orang tua masih hidup, mungkin dia masih cari muka sama orang tuanya. Dia baik sambil cari muka sama orang tuanya. Ya, tapi kalau sudah meninggal benar-benar murid dia ikhlas. Maka jangan lupakan justru keperluan mereka kepada kita setelah mereka meninggal dunia lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, kita paling cuma kasih makan, apa senang-senang mereka. Mereka sudah meninggal di kuburan, apa yang mereka butuhkan? Doa kita. Ya, sedekah kita atas nama mereka. Haji kita untuk mereka, umroh kita untuk mereka. Paling tidak, doa yang mudah. Siapa saja bisa melakukannya. Mendoakan kedua orang tua. Ya.